Kita masih terima di line telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Pak Katirun. Ya, silakan Pak Katirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanyakan masalah Pak, tawaf. Karena saya kalau mau tanya waktu risalah haji itu di sini waktunya maghrib, jadi saya nggak bisa tanya. Ini jadi di luar jadwal, Pak. Oh, oke, ya, silakan. Monggo. Pas tawaf itu, Pak, saya rasa kentut, langsung saya kentutkan. Waktu sudah putar 2 kali, Pak. Ya. Terus itu saya keluar wudhu. Terus setelah itu ini Pak, ada yang sebagian orang tanya saya kalau haus waktu tawaf itu bisa sambil minum atau tidak, Pak. Ya. Terus yang saya tanya saya tadi, Pak, waktu itu terus setelah putaran yang 2 kali, yang itu mulai lagi apa dari waktu saya kentut itu tadi, apa kembali lagi di depan Hajar Aswad, Pak? Ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang untuk rukun haji yang namanya tawaf itu ibaratnya diidentikan dengan sholat. Maka tawaf itu posisinya orang itu harus dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Maka ketika orang batal ketika sedang tawaf itu ya tentunya memperbaharui wudhunya, apakah dengan cara wudhu atau tayamum. Memang dalam hadis jarang ditemui atau kami belum pernah mendapatkan bahwa ketika para sahabat bersama Nabi yang jumlahnya ketika itu 10.000 ini sedang tawaf, ini tidak ada keterangan bahwa mereka ada yang kentut ya, ketika tawaf itu. Maka ya dalilnya secara sharih, secara jelas ini tidak ada. Maka ini diambil satu bentuk ijtihad ya, bahwa ketika orang batal dalam melaksanakan tawaf, karena tawaf itu hampir sama dengan sholat, maka dia sudah mendapatkan putaran keberapa. Misalnya sudah mendapatkan 3 putaran, mau memulai putaran yang keempat baru sampai ke Maqam Ibrahim atau di Hijr Ismail, di sana batal. Maka ada yang mengambil ijtihad bahwa yang 3 tadi tetap dihitung sudah mendapatkan putaran tawaf yang ketiga. Sementara yang keempat ini tidak dihitung sebagai putaran, maka kembali lagi ke Hajar Aswad baru mengulangi putaran yang keempat setelah dia berwudu atau tayamum. Jadi ijtihadnya disamakan dengan puasa, bukan disamakan dengan sholat ya. Puasa itu ketika sudah mendapatkan hari yang kelima kemudian batal kan tidak tidak mengulangi dari yang pertama ya. Itu namanya ijtihad ya, mengambil kesungguhan mencari hukum yang memang ketika itu tidak didapatkan dalil yang tegas. Maka tadi mengulanginya adalah dari yang keempat, yang 3 sudah didapatkan berputar itu dihitung, tinggal nambahi 4, 5, 6 dan 7. Ya memang tawaf itu tidak saklek, tidak sama seperti sholat itu. Memang dalam
beberapa hadis ada orang yang tawaf itu sambil bicara. Kalau bicara ya bicara yang baik. Kalau tadi misalnya diselingi dengan minum, ya boleh saja. Ketika dapat putaran yang ketiga agak capek karena di sana kan juga banyak disediakan air minum Zam-Zam, apalagi tawafnya tidak berada di lantai dasar yang ada Ka'bahnya, di lantai 2 atau di lantai 3, itu kan jaraknya kan jauh. Ya, mungkin bisa jadi ketika dia melaksanakan rukun haji atau umroh yang namanya tawaf tadi, bisa sampai kepada 1 jam atau 1,5 jam karena padatnya orang. Maka ketika dapat putaran yang kedua, ketiga berhenti minum itu tidak apa-apa, ya, diperbolehkan. Jadi tidak membatalkan tawaf. Karena memang lama waktunya, panjang, ya. Minum juga diperbolehkan, tapi jangan sampai ketika di lantai dasar yang ada Ka'bahnya kita tawaf sambil minum dengan berdiri, itu kan tidak bagus. Jadi adabnya ya tentunya kan kurang sopan. Ya berhenti dulu cari tempat, kemudian duduk minum, lanjut untuk tawaf lagi, itu tidak apa-apa. Ya itu. Ya.